Kita amati video ini gejala listrik statis. Ini adalah gambar generator Van de Graaff. Iya, dengan berbagai macam percobaan bisa timbul permainan-permainan yang menarik dari gejala kelistrikan ini. Assalamualaikum anak-anak, salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran fisika bersama Pak Ibnu Ghazali. Oke, kali ini untuk kelas 12 kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang listrik statis dengan sub pokok bahasan kuat medan listrik. Apa sih kuat medan listrik? Tentu kita harus tahu dulu medan listrik itu apa. Nah, dulu di SMP kalian pernah belajar medan magnet kan? Nah, nggak beda jauh. Kalau medan magnet dihasilkan oleh magnet, maka dia akan mempengaruhi benda di sekitar magnet itu. Nah, medan listrik dihasilkan oleh benda bermuatan listrik, baik negatif ataupun positif, sehingga dia akan mempengaruhi muatan-muatan yang ada di sekitarnya. Nah, kuat medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, sebagai berikut. Iya, sudah saya gambar tadi. Kalau muatan positif arahnya keluar menjauhi muatan, dan muatan negatif arahnya menuju ke muatan. Nah, sekarang untuk merumuskan berapa muatan listrik yang dialami oleh suatu muatan yang berada di sekitar muatan, kita gambarkan ada dua buah muatan. Ya, misalnya ada sebuah muatan sumber Q, maka di sini ada muatan uji QU berjarak R. Ya. Nah, kuat medan listrik itu besarnya konsepnya adalah gaya kolom per muatan. Jadi E sama dengan F per Q. Dalam hal ini Q yang kita amati adalah QU. Sehingga kalau kita masukkan di sini persamaannya E sama dengan K kali Q kali QU ya per R kuadrat. Ini gayanya per QU. Nah, karena per Q kan F per Q, sehingga di sini per QU. QU sama bisa kita coret, maka didapatkan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya. Itulah rumus dari kuat medan listrik. Kalau dilihat dari konsepnya tadi, satuannya F adalah Newton, Q kolom. Berarti satuan E adalah Newton per kolom. Sekarang bagaimana untuk menghitung kuat medan listrik pada satu titik yang dipengaruhi oleh beberapa muatan? Nah, medan listrik termasuk besaran vektor, jadi harus kita perhatikan arahnya. Seandainya medan listrik itu dihasilkan oleh muatan positif, maka dia akan arahnya menjauh. Tapi kalau dihasilkan oleh muatan negatif, arahnya mendekat menuju ke muatan. Jadi seandainya ada dua muatan, misalnya ada muatan Q1 positif, kemudian ada muatan 2 Q2 negatif. Ada satu titik di sini, misalnya titik P. Kemana arah medan listrik di titik P? Nah, maka titik P ini dipengaruhi oleh dua muatan, berarti harus kita hitung E1 dan E2. E1 positif, arahnya menjauhi dari muatan E1. E2 negatif, berarti menuju ke muatan itu. Nah, maka E di titik P sama dengan resultan dari kedua medan listrik. Berarti E1 karena arahnya ke kanan semua, kita jumlahkan. Oke. Nah, sebelumnya harus kita hitung dulu berapa E1. Nah, di sini E1 punya jarak R1 dari Q1 dan berjarak R2 dari Q2. Maka persamaan E1 adalah K kali Q1 per R1 kuadrat.
E2 sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. Hasilnya kita lihat arahnya, nah maka kita jumlahkan seperti ini, maka E total sama dengan E1 plus E2. Oke, itu tadi menjumlahkan kuat medan pengaruh dari dua muatan yang segaris. Bagaimana jika tidak segaris, membentuk sudut tertentu? Misalnya ada sebuah segitiga, nah, seperti ini. Di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif misalnya. Ini Q1, ini Q2. Ini adalah titik P, ya. Ya. Berapa kuat medan di titik P? Maka kita juga harus tetap menjumlahkan masing-masing kuat medan. Oleh muatan 1, E1 positif berarti arahnya menjauh dari muatan, berarti ke bawah. E1. E2 karena negatif berarti menuju ke muatan itu. E2. Maka E di titik P adalah resultan dari kedua E ini. E1 dan E2 membentuk sudut siku-siku, ya, berarti resultannya adalah ini, kita gambarkan E di titik P. Berapa besarnya? E titik P akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat, ya. Nah, tentu saja kalau sudutnya kebetulan tidak siku-siku, ya kita harus gunakan dalil kosinus seperti rumus vektor yang sudah kita pelajari di kelas 10. Ya, kita lanjut dengan energi potensial listrik. Apa sih energi potensial listrik? Kita tahu kalau ada dua buah muatan pasti akan timbul gaya interaksi, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Kalau dua muatannya sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Kalau berlainan jenis akan tarik-menarik. Kalau kita gambarkan seperti ini ada dua muatan positif dan positif. Yang pertama Q1, Q2 berjarak R, maka timbul gaya interaksi F saling tolak-menolak. Kalau negatif, salah satunya, maaf ini negatif, positif dengan negatif, maka akan tarik-menarik. Kondisi ini kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Kedua gaya bekerja terus. Akibatnya yang atas ini kedua muatan akan menjauh. Yang kondisi bawah kedua muatan akan mendekat. Nah, untuk mempertahankan posisi supaya dia tetap posisinya seperti itu, maka diperlukan energi. Itulah energi potensial listrik, ya. Jadi energi potensial listriknya bisa kita turunkan dari konsep energi atau usaha, ya. Kalau rumus usaha sudah kita pelajari, W sama dengan F kali S, ya. Jadi ini W nya sebagai usaha, sebagai energi, dalam hari ini adalah energi potensial listrik, ya. F nya adalah gaya kolom kali S. S itu jarak yang terjadi antara kedua muatan, dalam hal ini adalah R. Kalau kita jabarkan menjadi gaya kolom yang sudah kita pelajari sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang dikalikan dengan R. Nah, R kuadrat di bawah, ada R di atas, sehingga tinggal 1, kuadratnya hilang. Maka dirumuskan EP sama dengan apa? K kali Q1 Q2 per R tanpa kuadrat. Inilah energi potensial listrik. Anak-anak sekalian, kasus berikutnya, bagaimana kalau kita akan memindahkan satu muatan dari posisi satu ke posisi yang lain, sementara muatan itu berada di dalam medan listrik. Jadi perlu usaha, kan? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua muatan, Q1 dan Q2, mula-mula berjarak R1, ya. Q2-nya akan kita pindahkan dari posisi 1 ke posisi 2.
semula berjarak R1 ke posisi 2 menjadi jaraknya R2. Nah, berapa usaha yang diperlukan dari posisi 1 ke posisi 2 untuk memindahkan muatan 2 ini ya. Nah, dari konsep usaha, berarti usaha kan sama dengan perubahan energi potensial. Karena di sini ada dua posisi yang memiliki energi potensial yang berbeda. Berarti delta EP berarti sama dengan EP terakhir atau posisi 2 dikurangi EP1. Berapa EP1? Kita lihat gambar ya. Rumusnya adalah berarti K kali Q1 Q2 per R1 ya. EP2 sama dengan K kali Q1 Q2 per R2 ya. Tentu berbeda karena R-nya beda, maka selisihnya adalah delta EP ya. Jadi boleh kita hitung satu persatu, maka selisihnya berapa kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Boleh juga kita gunakan rumus pendek. Jadi kedua rumus ini kita gabung dulu sehingga sekali hitung bisa ketemu ya. Jadi delta EP sama dengan EP2 ya, ini maaf, EP2 dikurang EP1. EP2 dikurang EP1 min EP1. Nah, ada yang sama antara EP2 dan EP1 yaitu K Q1 Q2. K Q1 Q2 berarti K kali Q1 kali Q2. Nah, terus ada R1 dan R2, tempatnya di bawah. Berarti yang 2 dulu kita kurangi dengan yang 1, R2 min 1/R1. Nah, kalau dengan persamaan yang bawah ini bisa sekali hitung langsung didapatkan. Oke. Oke, mari kita lanjutkan dengan potensial listrik. Apa sih potensial listrik? Ya, potensial listrik itu sebetulnya besarnya energi potensial listrik tiap satu satuan muatan. Berarti konsepnya potensial listrik sama dengan EP per Q ya. Nah, potensial listrik disimbolkan dengan huruf V ya. Maka V sama dengan energi potensial per muatan ya. Nah, kalau kita jabarkan persamaan energinya, maka V sama dengan K kali Q kali muatan uji per R per muatan uji ya, karena yang diamati adalah muatan ujinya ya. Berarti bisa kita coret, maka V sama dengan K kali Q per R ya. Ini adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh satu muatan di satu titik. Bagaimana kalau muatan yang menghasilkan potensial itu lebih dari satu? Nah, karena potensial listrik ini merupakan pusaran skalar, maka ya tinggal kita jumlahkan saja. Tapi ingat, kalau muatan positif menghasilkan potensial listrik positif, muatan negatif menghasilkan potensial listrik negatif. Jadi tanda plus minusnya kita masukkan dalam perhitungan ya. Jadi misalkan ada 3 muatan atau lebih, maka potensial listrik totalnya sama dengan K kali Q-nya berbeda, R-nya berbeda, jadi K-nya kita keluarkan. Kalau Q1 jaraknya R1 ditambah Q2 per R2, Q3 per R3 dan seterusnya. Misalnya muatan aja banyak ya. Jadi potensial listriknya adalah jumlah ekuivalen dari seluruh potensial listrik ya. Begitu, mudah-mudahan materi ini menambah kejelasan untuk kalian mengerjakan tugas-tugas dari Bapak, khususnya tugas 6 ya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.